Halo sahabat tani dimanapun Anda berada, berjumpa lagi di channel Borneo Forester, menghijaukan bumi tanpa syarat. Oh ya teman-teman, hari ini saya akan bagikan tutorial bagaimana cara kita melakukan sambung pucuk durian jika durian itu tumbuh di alam, ya, seperti di bawah ini. Ini memang sengaja saya tanam acak-acakan seperti ini. Nah, tujuannya ketika sudah besar nanti akan saya sambung, dan kalau sudah berhasil disambung baru saya pindahkan ke dalam media polybagnya seperti itu. Oke teman-teman, jadi nanti sistemnya kalau sudah jadi itu kita dongkel. Nanti akan saya tunjukkan hasil yang sudah jadi, yang sudah saya dongkel, yang sudah saya pindahkan ke dalam polybag juga setelah video ini diputar. Oleh sebab itu, jangan di skip video ini, tonton sampai habis, like, komen, serta subscribe ya teman-teman. Nah, langsung saja kita eksekusi batang bawah ini. Nah, ini cara salah satu agar pohon durian kita yang kita tanam dari biji itu cepat berbuah, maka harus kita lakukan yang namanya grafting atau sambung pucuk atau sambung sisip atau segala macamnya teman-teman. Yang artinya dari biji ini akan cepat berbuah di usia 4-6 tahun dengan menggunakan batang atas dari pohon yang sudah berbuah, tentunya pohon durian juga teman-teman. Nah, langsung saja teman-teman kita pangkas batangnya. Kita buat agak tinggi nih teman-teman. Memang sengaja kita buat tinggi karena tujuan nanti mau kita lakukan penyambungan kaki ganda. Jadi kita ukur dari bawah itu kurang lebih 2 jengkal dari tanah seperti ini. Karena mau kita tambahkan kaki ganda nanti ketika sudah dipindahkan ke lahan lagi ataupun ke dalam polybagnya sudah kita beri kaki. Oke teman-teman, langsung saja kita ambil entres. Nah, kali ini kita menggunakan entres kayak durian montong ya teman-teman ya. Ini indukannya juga ada di daerah kami, juga sudah berbuah indukannya. Dan sudah beberapa kali berbuah teman-teman. Dan buahnya sangat besar-besar sekali seperti montong lah ya. Saya rasa sih ini montong nih. Nah, nanti saya tunjukkan gambarnya seperti ini yang di atas tuh. Oke teman-teman, langsung saja kita eksekusi. Kita pretele dulu entresnya yang sangat subur ini. Iris panjang tidak masalah, semakin panjang semakin bagus. Jadi yang kita kelupas itu hanya kulitnya saja, jangan mengelupas batangnya tuh. Nah, kelupas panjang-panjang tuh. Oke, sampai 2 inci lah ya. Jika sudah, kita lakukan penyayatan pada batang atas kita seperti ini. Perhatikan tuh, usahakan sampai kepada bagian sulurnya teman-teman. Kalau tidak, kita ulangi lagi. Kita ulangi dari atas tuh sampai pada bagian sulurnya. Nah, seperti ini, sampai kepada bagian sulurnya. Jika sudah, belakangnya kita kasih sedikit sayatan. Nah, seperti ini. Langsung segera kita tancapkan teman-teman. Kita tancapkan di tengah-tengah boleh, di sisi boleh, tidak masalah. Langsung kita ikat menggunakan plastik PE yang amat lentur ini. Dan kita simpul terakhir. Oke, kita buat lagi 1. Kita mau buat 3 rencana nih. Sayat lagi. Ini ya. Kita sayat lagi batang bawahnya. Ambil kulitnya saja. Kelupas kulitnya saja. Nah, seperti ini. Seperti kita melakukan okulasi. Nah, ini juga menyiasati kalau batang bawah kita tuh sudah terlanjur besar. Dengan entres yang kecil, seperti itu caranya. Kalau kita melakukan di lahan. Dengan batang umur yang sudah di atas 1 tahun, nah masih bisa dilakukan penyambungan dengan cara yang seperti tadi itu. Disisipkan. Dengan cara teknik sisip, nah seperti ini. Oke teman-teman, harus rapi ya. Karena kalau rapi, dia akan menempelnya juga dengan sempurna teman-teman.
Nah kalau tidak rapi dia akan timbul tenggelam gitu. Jadi nempelnya itu tidak bagus. Malah yang ada akan dimasuki oleh air kalau dia tidak menempel sempurna itu. Sehingga terjadi kebusukan. Nah, sangat simpel. Kita buat yang terakhir. Yang terakhir ini agak besar batangnya teman-teman. Baik, langsung saja kita eksekusi entres kita teman-teman. Nih. Jadi ini juga nih bagus nih besar nih. Tapi nanti kita akan fokus yang ini dulu. Tuh. Boleh langsung kita sayat saja tidak masalah. Nah ini subur sekali yang ini. Kelihatan dari kulitnya itu yang retak-retak pecah gitu. Tuh kan, sangat mudah untuk dikelopet kulitnya. Karena kulitnya itu tebal sekali. Kalau dia subur, kulitnya akan tebal teman-teman. Karena nutrisinya itu tercukupi. Nah, seperti ini. Langsung kita sayat. Sampai pada bagian tengahnya. Oke, seperti ini. Langsung segera kita tancapkan. Kali ini kita tancapkan pada bagian tepi ya, nih, tepi kulit. Nah, jadi tidak masalah teman-teman, mau ke tepi, mau ke tengah, mau ke kiri, ke kanan. Yang intinya harus menempel sempurna saja. Antara batang bawah dengan batang atas ini. Untuk mengikatnya tidak usah terlalu rapat, diberi celah-celah seperti saya ini. Nah, karena teman tuh sering keliru untuk ngikatnya. Teman-teman tuh rapat full. Nah, ini ada alasannya teman-teman, mengapa saya lakukan pengikatan. Saya lakukan pengikatan seperti ini. Nah, ini bukan tanpa alasan, ada alasannya. Supaya ketika embun yang berlebih masuk ke dalam sungkupan nantinya, dia tidak akan langsung masuk ke dalam luka ini. Nah, walaupun dia masuk, air itu masih dapat tetap menetes keluar. Karena sungkupnya tidak kita full ya. Maksudnya ikatannya tidak kita full. Nah, kalau kita ikat full dan terik sekali, maka inilah yang sering terjadi pembusukan pada entres. Karena air itu tertampung di dalam sayatan ini. Tertampung di dalam ikatan ini. Ini yang kita hindari teman-teman. Nah, ini yang ilmu yang saya bagikan karena selama ini belum pernah saya ceritakan kenapa saya kok melakukan pengikatannya berongga-rongga seperti ini. Ada alasannya, bukan tanpa alasan. Nah, kadang-kadang saya melihat teman-teman yang gagal itu, dia melakukan sambu pucuknya, mengikatnya itu full. Kadang-kadang menggunakan satu plastik besar itu sampai besar seperti ini ikatannya, sampai ngelembung seperti ini ikatannya, supaya katanya air tidak masuk. Tidak mungkin air itu tidak masuk, tetap masuk teman-teman. Ya. Kecuali kita atasnya kita lem benar-benar, itu tidak masuk lagi. Tapi kan tidak mau jadi. Nah, kalau ini tuh seperti ini. Kalau air itu berlebih masuk, dia akan tetap keluar kembali. Nah, itu sih kuncinya. Teman-teman yang sering gagal, coba deh jangan diikat terlalu kencang atau terlalu terik. Itu ilmunya. Ya. Kalau sudah, kita sungkup. Nah, ilmu ini jarang sekali dibagikan oleh para petani bibit. Memang dirahasiakan mereka supaya apa? Supaya kita beli bibit terus teman-teman. Dan banyak juga petani bibit yang marah-marah juga dengan saya. Baik melalui komentar yang tidak positif ya. Yang sudah kita bagikan bagus-bagus. Komentar ini yang tidak bagus itu yang orang-orang yang takut usahanya hancur. Saya sih tidak ya, karena saya tidak menjual bibit. Jadi saya bagikan ini secara percuma kepada teman-teman. Bagaimana sih proses membuat bibit durian itu agar pohon yang kalian tanam dari biji itu cepat berbuah. Oleh sebab itu, jangan tanyakan harga bibit ke saya. Saya tidak menjual bibit. Silahkan kalian bikin bibit sendiri ataupun membeli bibit dari teman-teman yang memang penangkar bibit. Dan carilah penjual bibit yang benar-benar memberikan
layanan yang baik dan benar-benar memberikan jenis atau varietas yang valid kepada teman-teman ketika teman-teman mencari salah satu jenis varietas. Jangan sampai belinya Musang King sekali yang datang itu montong atau malah dikasih durian lokal, kan hancur. Serta kadang-kadang dikasihnya malah bukan dari pohon durian yang belum berbuah sama sekali. Jadi diambilnya entres dari biji seperti ini, nih, ya ini diambilnya entres dari biji seperti ini, nah dipotong-potong seperti ini. Udah kayak entres juga nih. Dilakukan penyambungan dan segala macam. Akhirnya biji ketemu dari biji ya tidak akan berbuah sama sekali. Oke teman-teman. Semoga ini bermanfaat dan bisa teman-teman pelajari dan praktikkan di rumah bagaimana cara melakukan pengikatannya benar juga. Oke teman-teman, beginilah caranya membuat bibit durian dari biji agar pohon yang kita tanam dari biji itu segera berbuah atau cepat berbuah di usia 4-6 tahun. Jadi kita tidak perlu nunggu berbelas-belas tahun, berpuluh-puluh tahun untuk dia berbuah. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Jika kalian suka video ini, like, komen, dan subscribe. Jika kalian tidak suka, silahkan abaikan, silahkan skip video ini dan unsubscribe saja, tidak masalah. Nah, saya akan tunjukkan dulu nih yang saya mau ceritakan di awal tadi itu, yang sudah berhasil melakukan metode seperti ini, yang sudah kita pindahkan ke dalam polybag. Saya akan bawa teman-teman menuju lokasinya. Ini lokasi pembibitan saya. Dan ini khusus durian lokal yang memang dijaga kelestariannya teman-teman, supaya tidak punah saja. Jadi saya itu menyambungnya tidak durian-durian yang populer, tidak. Saya hanya menyambung durian-durian lokal, silangan-silangan alam atau malloy atau hybrid. Kemudian saya perbanyak. Nih, biasanya saya bagi-bagikan kepada teman-teman saya yang mau tanam di daerah saya ya. Saya bagi-bagikan saya semua biar ditanam, karena takut pohon induknya itu kena makan api, pohon induknya itu kena gusur lahan perkebunan sawit seperti itu. Jadi saya hanya ingin memperbanyak ini untuk ditanam di daerah kami. Makanya saya tidak jual bibitnya keluar, karena saya takutkan nanti akan diklaim sebagai milik mereka, varietas mereka. Saya tidak mau. Oke teman-teman, ini dia yang sudah jadi duri hitam ya. Kalau duri hitam sih memang untuk saya tanam juga. Nah ini sambungannya tuh, dengan ketinggian 2 jengkal dari tanah. Dan ini sudah saya pindahkan ke dalam polybag baru, tuh lihat polybagnya baru. Dan siap untuk ditambahkan kaki yang baru, kaki 4 nanti nih. Ada 4, 1, 2, 3, 4 nanti kakinya. Oke teman-teman, semoga ini bermanfaat ya. Tuh, bagus kan? Lebar, mantap. Oke, terima kasih.